Yang aku tahu cara naikin gaji itu ada tiga, kerja keras, naikin jabatan, atau bikin usaha sampingan. Kenyataannya setelah dicoba, ternyata 2-3 tahun itu nggak kemana-mana. Kenapa? Karena tiga-tiganya punya satu masalah yang sama. Semuanya itu butuh energi ekstra yang nggak selalu ada. Kerja keras harus ada stamina yang konsisten. Naik jabatan harus ada leverage yang belum tentu kamu punya. Usaha sampingan kamu butuh waktu dan modal yang belum tentu ada. Aku pengen ngomongin beberapa hal. Pertama, kenapa cara yang kamu pakai buat naik pangkat itu yang justru cara yang dijamin gagal. Kedua, nggak semuanya itu 1+1 sama dengan 2. Jadi kita mulai dari yang pertama. Sebelum kamu ngelakuin apapun itu buat naik pangkat, ada satu hal yang jauh lebih penting dari tahu cara yang benar. Tahu cara yang salah. Kamu tahu nggak nasi goreng paling enak di Surabaya? Jadi alasannya kayak gini. Bayangin kamu lagi hunting nasi goreng paling enak di Surabaya. Coba yang pertama rasanya biasa aja. Coba yang kedua lumayan, tapi kok ada yang kurang. Coba yang ketiga itu antri panjang, harganya agak ngotak, ternyata rasanya ya sama aja. Tapi tiap kamu coba yang salah, kamu tahu satu hal yang pasti, bukan yang itu. Terus lama-lama yang paling enak itu bukan karena kamu tiba-tiba nemu nasi goreng paling enak itu yang di Kedung Doro, tapi karena kamu udah nyoret semua yang bukan. Naik pangkat itu bukan karena kamu nemuin satu rahasia ajaib yang bikin berhasil, tapi soal berhenti ngelakuin hal-hal yang emang dijamin gagal. Masalahnya adalah hampir semua orang itu nggak tahu kalau mereka ngelakuin hal yang bisa bikin gagal itu. Bukan karena males atau apa, tapi karena hal-hal yang dijamin gagal itu kelihatan kayak bener banget. Kerja keras kelihatannya bener, fokus perform bagus kelihatannya juga bener, nunggu di notis atasan kelihatannya bener. Ada satu prinsip yang dipakai sama Charlie Munger. Dia ini investor kayak partner seumur hidupnya Warren Buffett. Invert always invert. Kalau kamu mau sukses di suatu hal, jangan tanya gimana caranya berhasil, tanya dulu gimana caranya pasti gagal. Terus ya udah, jangan dilakuin. Ini 5 hal yang jamin kamu biar nggak kemana-mana. Kerja keras tapi nggak kelihatan sama orang yang tepat. Visibility dulu. Hasil kerjamu harus sampai ke telinga orang yang bisa promote kamu, bukan cuma atasanmu langsung. Fokus ke bos, lupa sama yang ada di atasnya. Bangun hubungan sama bosnya bosmu. Orang yang loncat 2 level sekaligus itu hampir selalu punya koneksi ke sana. Nunggu reputasi dari akumulasi kerja. Reputasi itu dibentuk dari 2-3 momen yang krusial, bukan dari rata-rata. Nah, kamu bisa coba buat cari momen-momen itu, jangan nungguin momen itu tadi datang sendiri. Minta naik gaji sekaligus naik jabatan dalam satu negosiasi. Ini 2 negosiasi yang beda, dan kalau kamu gabungin dua-duanya, ya kamu juga beresiko buat kalah di dua-duanya. Kelima, terakhir, belum jadi susah diganti, udah minta naik jabatan. Pertama, atasan harus tahu dulu kalau kamu itu beneran gak ada yang bisa ngegantiin. Tapi, naik pangkat itu punya satu batasan yang gak banyak orang omongin. Pangkat tertinggi di kantormu itu ada pucuknya. Gajinya juga ada batasnya. Kalau udah mentok, terus gimana? Ada opsi kedua yang menurutku lebih menarik, dan ini buat kamu yang udah punya skill apapun itu, nulis, kayak desain, kayak ngitung, kayak ngomong di depan orang, kayak riset, kayak apapun itu. Dan ternyata kuncinya ada di masalah tukang parkir liar. Tukang parkir di Indomaret itu dibayar 2.000 per motor. Tapi kalau kamu bayar tukang parkir di dekat tempat konser atau tempat wisata, 2.000 tadi itu malah jadi 5.000 atau 10.000 per motor. Nilai skill yang kamu punya itu bukan ditentuin dari seberapa jagonya kamu, tapi dari konteks di mana kamu make skill itu. Dan ini yang bikin banyak orang undercharge skill yang mereka punya. Ngejual kemampuan nulis sebagai jasa nulis. Ngejual kemampuan riset sebagai jasa riset. Jasa nulis artikel biasa di Indonesia mungkin antara 100 sampai 150 ribu per satu artikel. Dan dari pengalamanku, 2 skill yang kamu punya itu bisa dikombinasiin dan bisa jadi satu skill yang baru.
Contoh, nulis. Penulis yang bisa nulis dan ngerti soal YouTube, itu udah nggak penulis lagi. Itu jadi YouTube script writer. Dan script writer yang spesifik buat YouTube, bayarannya udah beda. Dan kalau kamu buka ytjobs.co, ini mulai dari $100 sampai $300 per scriptnya. Atau sekitaran 1,6 sampai 4,8 juta per satu scriptnya. Dan kalau bisa nulis, tahu soal cara kerja YouTube, dan paham soal finansial, bayarnya bisa lebih tinggi lagi. Skillnya sama, nulis, bedanya konteks yang dia punya itu lebih spesifik. Ini udah bukan lagi 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 10. Caranya, pertama, tulis semua skill yang kamu punya. Nulis, desain, ngitung, ngomong, riset, dan terus kamu cari satu pasar atau satu konteks atau satu niche yang butuh skill itu secara spesifik. Misalkan YouTube butuh script writer, startup dia butuh copywriter yang ngerti soal SaaS, podcast butuh editor yang ngerti soal storytelling audio. Kalau konteksnya makin spesifik, harganya juga makin spesifik. Abis itu kamu tinggal kombinasiin skill lama yang udah kamu punya sama konteks yang baru, itu bisa jadi sesuatu yang jarang banget bisa dicari. Bedanya sama usaha sampingan, kamu nggak mulai dari nol, kamu mulai dari yang udah ada. Sayangnya, kemungkinan banyak orang udah ngelakuin itu semua dan hasilnya tetap nggak kelihatan. Terus kalau udah kayak gitu, gimana? Ini udah kayak nabi yang bisa belah laut. Jadi di belakangnya dia dikejar satu pasukan, terus di depannya itu ada laut. Jelas-jelas nggak bisa nyebrang gitu ya. Dan dari cerita yang aku inget, nabi ini juga nggak tahu harus ngapain waktu itu. Udah nyoba lari, udah usaha, kehalang jalan buntu kayak tembok, dan dia udah kita serahkan semua ke yang di atas. Dan ternyata lautnya kebelah. Masalahnya kita bukan nabi, tapi kita sama-sama bisa doa nggak sih? Dan itu tadi alasannya doa sama harapan itu beda. Doa itu nggak sama kayak harapan. Doa itu bukan pasrah tanpa usaha. Doa itu kayak penutup dari usaha yang udah kamu lakuin. Jadi 3 hal yang udah kita bahas hari ini. Pertama, berhenti ngelakuin cara yang dijamin gagal buat naik pangkat. Bukan soal kejar lebih keras, tapi soal tahu mana yang ngehalangin kamu tanpa kamu sadar. Kedua, skill yang udah kamu punya sekarang bisa jadi jauh lebih mahal kalau kamu tahu konteks yang paling tepat buat pakainya. Dan bonusnya, doa bukan pengganti usaha, tapi penutup dari usaha yang udah maksimal. Tapi, ada satu pertanyaan yang belum kita jawab. Semua cara naikin gaji ini pantasnya buat apa? Karena kalau kamu nggak tahu jawabannya, kamu bisa naik gaji, dapat lebih banyak, dan tetap ngerasa kurang. Itu yang aku bahas di video ini.